Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alkisah pada malam itu, Raja Harun al-Rasyid tidak bisa tidur. Ia memejamkan mata selama beberapa menit, namun hasilnya tetap nihil. Hingga pertengahan malam ia belum juga menguap. Raja Harun al-Rasyid memanggil salah seorang pengawal istana, mengumumkan kepada seluruh rakyat kerajaan barang siapa yang membuat raja tidur akan diberi 10 karung koin emas, kata Raja Harun al-Rasyid. Hingga pada akhirnya pengawal istana bergegas memberi isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat lantaran sejak sehabis sholat isya sampai waktu menunjukkan pada separuh malam, hujan gerimis belum juga berhenti. Tak lama berselang, datanglah 2 orang peserta yang kebetulan pada malam itu tidak bisa tidur. Mendengar penjelasan dari pengawal istana, keduanya berminat mengikuti sayembara. Peserta pertama masuk ke dalam bilik kamar pribadi raja, menata posisi duduknya. Ia memulai dengan sebuah cerita. Dahulu kala ada pemuda durhaka bernama Tha'labah. Kelakuan kurang ajarnya mengiris hati orang tuanya sampai menjelang wafat. Ia sakaratul maut hingga berbulan-bulan. Doa Rasulullah SAW pun tidak dikabulkan kecuali setelah dimaafkan dan diridhoi kedua orang tuanya. Sampai cerita habis, Raja Harun al-Rasyid masih semakin sulit menguap lantaran menyimak dengan runtut alur cerita yang menyayat hati tersebut. Karena dianggap gagal, peserta pertama dipersilahkan pulang ke rumahnya. Di saat bersamaan, peserta kedua memasuki ruangan. Lalu, kemudian peserta kedua duduk bersila di kursi yang sudah disediakan pengawal istana. Dengan percaya diri, ia mulai mendongeng. Ketika itu, ada seorang wanita cantik jelita, yaitu Ratu Bilqis, membuat siapapun kepincut, termasuk para jin. Namun sayang, di balik kesempurnaan parasnya, Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar kudu bahwa terdapat kutil kecil di betis sebelah kirinya. Penasaran dengan betis mulus Ratu Bilqis yang digosipkan ada kutilnya itu, Raja Harun al-Rasyid semakin sulit tidur. Untuk yang kedua kalinya, peserta dipersilahkan kembali ke rumah. Pusing 7 keliling yang dialami para pengawal istana karena raja mereka tak kunjung bisa tidur. Di puncak kekesalan raja itulah Abu Nawas datang. Ia memberi hormat sambil menata posisi tempat duduknya itu. Setelah dipersilahkan, Abu Nawas mulai berkisah. Baginda, dulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Ia masuk ke kuping sebelah kanan seorang yang sedang tidur. Keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, kemudian masuk ke kuping kiri. Keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Sang raja pun kesal mendengar kisah yang dituturkan Abu Nawas. Monoton dan tidak menarik sehingga membuatnya menguap 2 kali. Lalu ia miringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Perlahan mulai mengatupkan kedua matanya dan tertidur. Pagi harinya Abu Nawas masuk lagi ke istana dengan mengendarai kereta bendi. 10 karung diangkat ke dalam bendi satu persatu. Penjaga pintu istana geleng-geleng kepala ketika bendi keluar pintu gerbang. Abu Nawas tidur pulas di atas tumpukan karung-karung emas dengan suara mendengkur agak keras. Itulah kecerdikan Abu Nawas, memberi obat sulit tidur untuk Raja Harun al-Rasyid. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.